Oke. Oke, selamat sore semuanya para pendengar yang selamat datang di Ngaca Community. Mungkin sih ya, yang baru join atau speaker kita, narasumber kita pada sore hari ini baru tahu nih Ngaca Community apa sih. Ngaca Community itu singkatan dari nganggur tapi banyak acara gitu, Bu Ajeng ya. Banyak acara ini artinya bukan berarti dia nganggur benar-benar, tapi dia banyak acara itu tidak terikat sama pekerjaan yang terikat kontrak gitu loh, terikat sama satu perusahaan lah yang swasta maupun dari pegawai negeri lah gitu. Jadi dia itu wira swasta, dia itu banyak nyambi-nyambinya kerja sana kerja sini gitu, tapi dia nggak terikat seperti itu. Makanya kenapa gue bikin ngaca ya, kita berkaca aja lah melihat diri sendiri. Karena kali ini yang banyak banget nih orang yang kena dampak pandemi, jadi gue bikin komunitas ini yaitu untuk berbagi cerita lah, berbagi apapun, nggak mesti psikologi. Kemarin-kemarin tentang HR jeng, kemarin tentang HR, teman-teman gue yang udah jadi HR, bahkan udah jadi direktur gitu kan, gue undang-undang buat jadi pembicara. Nah, gue mau temanya agak sedikit beda. Jadi kalau hari ini kita kedatangan ini teman kuliah dulu ya, namanya Bu Ajeng ya, manggilnya Ibu, Mbak atau Ses. Ajeng Nidar ya, Bu. Tapi Teteh Ajeng. Nah, udah lama banget nggak ketemu ya, bahkan baru ngeliat lagi mukanya gitu kan, masih muda banget, nggak berubah ya dari zaman saat ini yang gue udah tua banget kelihatannya. Bahkan kalau lihat aslinya udah banyak ubannya nih kalau gue sih. Kalau yang satu ini masih awet muda banget walaupun anaknya sudah tadi gue dengar di grup itu, gue baca sih grup anaknya udah ada market days ya. Seperti itulah. Kalau dulu kan mungkin langsung jualannya offline, kalau sekarang online masuk ke grup-grup ibunya gitu kan. Oke, perkenalan singkat aja nih. Udah lama nggak ketemu sama Ajeng. Kegiatannya apa saat ini? Terus ngapain? Terus apa aja nih? Ya, nah tema kita pada sore hari ini ya kita akan bahas seputaran tentang ABK. Apa itu ABK? Anak berkebutuhan khusus ya, bukan anak buah kapal, tapi anak berkebutuhan khusus. Oke, Bu Ajeng ya, silakan. Perkenalan aja singkat tentang seorang Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pendengar atau penikmat Ngaca Community. Oke, jadi saya mau memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya saya Ajeng Nidar Amanda, ibu dari 3 orang anak. Saat ini aktivitas saya selain ngurusin usaha di rumah, saya juga ya masih aktif mengajar, kebetulan mengajar anak berkebutuhan khusus di Sekolah Alam Bambu Hitam, itu di daerah perbatasan lah, Bogor sama Bekasi. Jadi ya karena diminta sama Pak Kamal atau Bang Kamal lah, apa sih lo dipanggilnya? Jadi ya sudah, saya senang. Oh ya, oke, diminta sama Kamal, jadi pas baca permintaannya, requestnya karena sama dengan visi misi gitu ya, mau meluruskan lah mindset masyarakat mengenai anak ABK, jadi oke lah gitu. Jadi inilah saya dari Depok dengan background yang ya masih seadanya, mungkin nanti harap dimaklum karena banyak anak-anak yang berkeliaran. Ya karena permintaannya ngobrol aja ya oke lah. Jadi silakan apa yang mau ditanyakan saya bisa jawab. Oke. Saya akan jawab kalau nggak bisa ya PR ya. Enggak lah, kita ngobrol aja. Jadi bukan berarti di sini narasumbernya enggak banget enggak, tapi berdasarkan pengalaman kan. Jadi ngobrolnya berdasarkan pengalaman aja gitu. Dari seorang Ajeng menghadapi anak berkebutuhan khusus. Nah, tapi sebelumnya nih paling yang yang dasar-dasar aja kali ya. Tentang ABK ini. Oke, sebentar. Oke, betul.
Sebenarnya apa sih itu ABK, anak berkebutuhan khusus? Apa dia butuh kekhususan perhatian atau orangnya khusus atau gimana? Mungkin ada yang belum tahu. Ini yang awam-awam aja, kita yang benar-benar buta tentang ABK. Kita mau ngasih pemahaman yang tentang ABK itu apa? Coba. Kalau dibilang ABK sih sebenarnya ya itu bahasa untuk sekarang ya, walaupun sebenarnya agak kurang serak gitu dengan bahasa anak berkebutuhan khusus atau manusia dengan kebutuhan khusus. Padahal sebenarnya nggak ada anak atau manusia yang nggak punya kebutuhan gitu. Jadi setiap orang itu pasti punya kebutuhan. Setiap anak pasti punya kebutuhannya masing-masing, beda-beda. Cuma mungkin di sini anak dengan case tertentu gitu, dengan gangguan perkembangan tertentu. Jadi ya ada, kalau dari kasusnya sih cukup banyak, dari cirinya juga banyak, spektrumnya juga banyak, sebutannya pun banyak gitu sesuai dengan kondisinya. Tapi kalau misalkan ditanya yang sering ditemui sehari-hari itu case-nya apa aja? Kalau di sekolah kebetulan banyak itu ya yang kesulitan belajar atau kita biasa sebut slow learner. Terus juga ada juga anak autis, ADHD kayak gitu. Terus juga pernah ketemu sama yang apa ya, Asperger kayak gitu. Itu ya di sekolah ada yang kayak gitu dan pernah ketemu sih. Itu sih. Terus ada yang juga yang CP. Tapi kalau CP pernah, cuma sekarang sudah tidak di sekolah lagi. Cerebral palsy gitu ya, dengan gangguan syaraf. Itu sih yang di sekolah. Oke, jadi itu ya pengalaman ABK itu ya sebutannya sebenarnya sebutan baik aja sih, karena orang nyebutnya kan selama ini dengan bahasa tadi ada orang autis, Asperger, terus ADHD, kan gak enak nyebutnya gitu ya. Tapi kalau berkebutuhan khusus berarti dia khusus, penanganannya khusus dan orangnya emang agak khusus nih seperti itu. Jadi itu penyebutan baik aja sih, mungkin orang menyebut ABK itu ya. Okay. Kalau ada sebutan lain sih sebenarnya pengennya ada sebutan lain. Apa dong kan cari? Apa ya? Bingung, masa langsung di sini kita nih. Diskusinya banyak nih, harus banyak sama orang tua, sama psikolog, psikiater dan lain-lain ya. Oke. Nah, ini yang kedua nih. Kita mulai dari dasar juga ya. Apa sih yang menyebabkan anak itu terlahir ABK? Selain emang sudah Allah berikan ya, udah Tuhan kehendak dari Tuhan gitu. Sebenarnya apa sih yang mempengaruhi anak-anak itu lahir dalam kondisi ABK ini gitu? Oke. Kalau terlahir sih sebenarnya pengaruhnya ya bisa internal, eksternal ya. Ada faktor sebelum kelahiran, ada faktor setelah kelahiran, atau ada faktor ketika proses kehamilan gitu, postnatal kayak gitu ya, prenatal dan saat kehamilan. Jadi kalau misalnya sebelum kehamilan itu mungkin saat persiapan kehamilannya si ibu dalam kondisi yang tidak baik, misalkan mengkonsumsi obat, seperti itu, dalam kondisi psikologis yang kurang baik, sebenarnya hampir sama sih dengan kondisi saat dia lagi hamil gitu. Asupan gizi, terus terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang bermerkuri. Kalau gue kan sebenarnya agak haram gitu ya, kalau lagi hamil dan menasihati orang hamil itu makan kerang hijau tuh, apalagi yang kita dapatnya di laut-laut Jakarta. Nah, itu kan mengandung banyak merkuri. Sebenarnya nggak cuma orang hamil aja sih, orang yang dalam kondisi tidak hamil sehat bisa konsumsi. Kenapa? Karena ya orang di laut. Yang beberapa pernah gue temuin ibunya tuh ya mengkonsumsi itu gitu loh. Beberapa orang tua ya yang anaknya autis. Terus ada juga pengaruh dari merkuri yang ke wajah. Ya suka pakai pemutih lah lain-lain. Kalau dibilang cara kerja merkuri itu bisa mempengaruhi, gue juga belum bisa ngejelasin sebenarnya. Cuma secara ilmiah memang ada pengaruh gitu. Terus obat-obatan yang terlalu berlebih dalam kehamilan atau sebelum kehamilan, kondisi yang mempengaruhi. Kalau itu biasanya kita sebutnya faktor internal ya, atau bawaan gitu kan. Nah kalau faktor eksternalnya itu setelah lahir ya bisa disebabkan dari pola asuh atau dari ya mengkonsumsi makanan yang kurang bergizi juga sebenarnya bisa, tapi pengaruhnya nggak terlalu besar, itu kecil banget sih. Terus pernah juga gue temuin ada anak
yang memang karena orang tuanya sering ngasih TV dengan frekuensi tinggi, nah itu akhirnya menyebabkan dia punya dunia sendiri gitu. Dan itu bisa ke sana. Atau gangguan perkembangan lainnya, misalnya anak yang telat bicara terus dibiarkan. Nah, itu bisa mengarah ke sana. Itu kalau autis. Terus kalau yang lainnya ya sama sih sebenarnya sama tadi bawaan lahir. Jadi sebenarnya pola asuh itu juga bisa mempengaruhi. Gitu. Terus juga ya ada kejang gitu kan, ada anak kecil yang suka kejang tuh. Nah, itu beberapa juga ditemui bisa mempengaruhi kondisi otaknya sehingga pada perkembangannya kurang maksimal gitu. Oke, jadi faktornya ada internal sama eksternal ya. Dan sebelum anak itu lahir, ibunya ya terlalu banyak makan seafood ya, karena kan tahu sendiri di laut itu sekarang nggak murni seperti dulu loh, ya campurannya ada berbagai macam limbah yang masuk ke laut, jadi dimakan sama si kerang itu atau makanan laut, kemudian dikonsumsi sama ibu-ibu hamil gitu. Itu pengaruh dan itu yang ilmiahnya seperti itu. Oke, kalau yang eksternal setelah lahir gitu ya. Tapi kalau kerangnya di laut yang bersih enggak loh? Iya, mungkin di Papua kali ya masih bersih ya. Contohnya di Genteng itu aman. Oh, di Genteng. Akhirnya ke Papua. Kalau ya itu tergantung juga kondisi laut ya. Iya, benar. Karena kalau udah di Jakarta, gue pribadi nggak berani sih. Ngambilnya di Muara Karang gitu kan. Muara Karang itu kan Jakarta udah masuk Angke gitu kan. Limbah-limbahnya udah banyak. Kalau kerang yang di sana, yang dari ujung Genteng yang memang jauh dari ini kan, tapi masih bersih. Oke. Kemudian eksternal ya. Iya, kalau eksternal ya tadi karena saat ini juga pasti parah nih ya, gadget ya. Jadi orang tuanya malas ngasuh anak, udah dikasih aja sambil bebenah gitu orang tuanya. Gitu, kan? Dan yang tadi gue nggak sebutin itu speech delay loh. Jadi sekarang itu speech delay itu udah kayak tren. Kalau menurut gue, ada terlalu banyak anak-anak yang populasi anak-anak speech delay itu banyak banget. Karena yang memang itu speech delay, jadi telat bicara lah. Speech delay, oke. Speech delay itu gini, telat bicara pemirsa. Speech itu artinya berbicara, delay telat gitu ya, telat berbicara gitu ya. Jadi dan banyak banget gitu loh anak speech delay. Gue bilang, oh sekarang tuh kayak udah jadi tren gitu ya anak speech delay. Iya. Kebanyakan ketika gue wawancara atau lagi diskus sama orang tuanya, nanya riwayat perkembangannya ya udah nggak jauh-jauh dari gadget. Jadi belum bisa ngomong, dia belum bisa bahasa kita gitu, udah disodorin sama handphone. Nah, distraksi bahasa. Apalagi tiba-tiba dia bisa ngomong tapi bahasa Inggris gitu. Tahu. Jadi mending bahasa Inggris ya jago. Tahu ngomongnya kan di YouTube ada bahasa apalah gitu yang aneh. Nah, itu yang bahaya kalau agak mendingan gitu. Dan ada juga kasus ini loh yang parah banget. Itu dia suka ditontonin Marsha and the Bear. Itu 2 anak ya gue temuin. Marsha and the Bear yang disuguhin dalam bahasa Rusia. Nyata jago bahasa Rusia. Itu susah ya, berebet gitu ya Rusia ya. Iya, makanya ada ya. Iyalah gitu. Makanya kalau ngasih gadget usahain sebelum anak bisa ngomong tuh jangan dikasih dulu lah. Mungkin sedikit tips kali ya buat ibu-ibu di sana yang terlanjur sudah oke lah, kalau merkuri susah yang mengidentifikasinya kan bentuknya nggak tahu seperti apa itu merkuri ya, karena kalau kerang pun mungkin jarang makan kerang gitu, misalnya jarang makan makanan seafood, jarang banget gitu, tapi pas lahir oke lah itu bisa dihindari. Pas lahir kan susah nih, kalau zaman kita lahir dulu brojol ya kita nggak ada apa-apa, tahun 80-an ya, mungkin Ajeng dan saya nih lahiran tahun 80-an lah gitu. Nah kalau tahun sekarang lahir udah ada handphone, jadi lahir bayi pun baru umur sehari udah denger YouTube itu maknya sama bapaknya gitu. Nah itu tips dari seorang Ajeng nih buat orang tua, terutama ya mungkin saya sendiri sebagai orang tua gitu kan, apa sih tipsnya supaya ya anak itu sesuai dengan perkembangannya gitu, walaupun banyak teknologi yang hari ini banyak ada di kita gitu. Kalau sebenarnya yang sudah dijalanin sama yang udah disaranin ke orang, itu yang tadi dibilang. Jadi anak gue tuh sebenarnya kalau belum bisa ngomong gitu, belum bisa mengucapkan kata
itu nggak gue kasih handphone. Yang terlama itu sebenarnya anak pertama, itu baru 2,5 tahun lah. Gue nggak 2,5 tahun 3 tahun. Nah ke adiknya itu makin cepet gitu kan, karena lihat kakaknya. Cuma yang jelas sebelum dia bisa ngomong sangat sering gitu. Terus yang kedua, penggunaan handphone. Sebenarnya sih gue agak bocor juga nih sekarang nih, karena lagi sibuk ya. Yang kedua, bukan berarti kita sangat memfilter, artinya tahu gitu kan penggunaan gadget itu seperti apa. Tapi baiknya memang dibatasi dalam 1 hari hanya 1 jam gitu, atau dalam 1 minggu berapa jam. Jadi orang tua tuh perlu bikin aturan pegang handphone tuh berapa lama gitu loh. Karena memang kelamaan juga ternyata bisa mempengaruhi emosi. Jadi kalau anak gue udah terlalu lama pegang handphone, wah udah marah-marah kayak gitu. Terus sih jadi batasannya itu emang ada di orang tua. Jangan lebih dari 1 jam untuk anak-anak usia 10 tahun ke atas. Tapi yang 10 tahun ke bawah bahkan harus lebih sedikit intensitasnya dari yang udah 10 tahun ke atas gitu. Tuh sarannya. Ya, tetap ini ya, tetap berdamai dengan kondisi saat ini. Artinya ya benar-benar enggak mengisolasi dari teknologi, tetap harus berdamai, karena harus dibatasi, harus punya aturan Ya, gitu kan. pasti. Nah, oke, karena kalau nggak berdamai ya jadi apa tuh, naik orang gunung tuh kan yang benar-benar, karena nggak bisa juga gitu, karena mereka ya orang zaman sekarang susah. Oke, terus kalau misalnya nih ya kan kita juga namanya gifted ya, pemberian gitu kan. ABK itu kadang-kadang udah semua dari dihindarin gitu kan, Merkuri dari dihindarin, pas lahir juga udah coba dengan semaksimal mungkin, tapi emang kehendak dari ilahi ya dia terlahir ABK gitu kan. Ada pasti yang seperti itu kan, karena nggak ada kondisi ya 1:10.000 mungkin ada kayak gitu ya. Nah itu gimana sih cara-cara orang tua mengenali si anak ini ya ada kecenderungan jadi ABK gitu? Apa sih yang harus punya sinyalnya orang tua apa nih? Oh ngelihatnya gini. Apa sih yang harus dilihat? Basicnya yang harus orang tua tahu pertama kali ini, pertama kalau anak lo lahir, yang harus lo lihatin adalah ciri wajahnya. Ada kekhasan apa enggak? Karena kalau anak Down syndrome itu pasti ada. Itu harus dicek. Yang kedua, kalau anak gue lahir, besokannya selama masa-masa dia 0 bulan, itu selalu gue tepukin atau gue ceprekin kayak gini nih. Itu masih bayi 0 bulan. Kalau enggak gue tepuk, pok gitu. Kalau dia merespon matanya kanan kiri, insya Allah. Terus mulai beranjak berapa bulan, panggil namanya. Kalau dia nengok, merespon, nah berarti insya Allah nggak kenapa-kenapa. Nah, yang perlu dilihat juga adalah perkembangan motorik, seperti tengkurap, terus duduk, merangkak, kayak gitu. Batas toleransi sebenarnya itu hanya 6 bulan. Misalnya 6 bulan tuh gini, rata-rata bayi tengkurap itu umur 4 bulan. Sampai umur 10 bulan dia belum bisa tengkurap, nah warning. Begitupun dengan berjalan, merangkak kayak gitu. Jadi kita harus peka. Oh ini udah 10 bulan tapi belum bisa duduk. Atau udah 14 bulan tapi belum bisa merangkak kayak gitu. Itu kita harus peka di situ. Terus yang ketiga, lihat proses perkembangan itu, tahapan perkembangan seperti merangkak itu kan penting banget ya Mal ya. Nggak boleh sampai kelewat. Sebenarnya ada orang tua kan di masyarakat kita tuh, oh anak gue langsung jalan loh, anakku langsung jalan loh, dan mereka bangga gitu. Padahal sebenarnya merangkak itu adalah sebuah proses alami gitu yang sudah Allah kasih ke semua manusia dan itu nggak boleh dilewatin karena proses pembentukan otak konsentrasi itu pas fase-fase itu tuh. Jadi pas pengalaman anak pertama gue tuh hampir nggak merangkak gitu. Dia sudah bisa berdiri, tapi tetap gue paksa untuk merangkak karena udah paham ya seberapa penting. Jadi jangan bangga kalau anaknya langsung jalan atau apalagi langsung lari. Tidak. Dia harus melalui proses merangkak, berjalan lalu berlari. Itu harus peka di situ. Itu yang tahapan 0 sampai 1 tahun yang bisa kita deteksi. Itu sih. Jadi lihat banget deh. Dari motoriknya dulu aja. Okay. Kalau dari bicaranya
Banyak Ya. banget ya. Iya, banyak sih kalau mau bahas itu. Iya, kalau mau bahas itu emang banyak nih gitu. Mungkin yang umum-umum aja ya, kan. Jadi kalau masih bayi, Ya, dia itu coba, yang paling iya, kelihatan ya, paling kena. betul. Dia direspon lah, masih bayi itu Betul jangan sih. tentang bayi itu nggak diajak ngobrol, bayi itu harus diajak ngobrol, dia merespon nggak Iya, matanya betul. ya, kemudian dia nangis nggak kalau dia apa-apain, nggak Kontak nangis mata kan itu repot. penting. Betul. Ya. Oke. Ya. Tapi jangan bangga juga kalau anak tiba-tiba lari, wah ini Hercules nih, tahu lari gitu kan, nggak Enggak, merangkak, jangan. Suka buat nggak. ketawain kalau kayak gitu. Iya. Kadang-kadang Rata-rata ada coba yang minder, ditanya aja kalau kan ketemu, Jen ya. tanya aja. Ada yang minder juga gitu. Kenapa? Anaknya belum bisa jalan gitu. Maksudnya umur setahun belum bisa jalan kan, agak minder orang tuanya. Si anaknya dipaksa-paksa kalau jalan, padahal emang sesuai tahapannya emang harusnya belum juga gitu kan. Gitu kan. Kayak gitu-gitu. Coba ini sekali-sekali observasi anak-anak yang proses merangkaknya itu cukup lama ya, lebih dari 3 bulan. Jadi kalau dia merangkak nih udah 12 bulan belum bisa jalan, masih ngerangkak, nggak apa-apa gitu. Yang penting masih aman batasnya. Kan kalau nggak aman itu kalau sudah lebih dari 6 bulan kan. Misalnya berjalan itu 12 bulan. 18 bulan dia belum bisa jalan, nah baru tuh warning. Tapi kalau masih di bawah itu nggak masalah, dia masih bisa merangkak, nggak masalah gitu. Yang masalah itu kalau sudah melewati 6 bulan masa batas wajarnya gitu. Oke. Jadi ya nggak apa-apa, nggak perlu minder. Ya, jadi kalau orang tua juga harus rajin baca juga ya perkembangan anak. Jadi kalaupun tahap ini harus bisa apa. Terus ada kalau misalnya belum, wah masih wajar nih gitu ya. Jadi terus belajar baca, jangan cuma lihat dari lingkungan aja, karena dari ilmu yang ada itu bisa tahu gitu. Nah tadi kan mengidentifikasi dini. Nah kalau misalnya sudah terlanjur gitu kan kadang-kadang nggak terima ada orang tua yang anaknya ini gitu kan, tapi dia menganggapnya yang normal kok gitu. Jadi karena mungkin dia menganggapnya dengan kacamata dia gitu kan, enggak begini normal, atau dia ngerasa kalau begini malu nih konsultasi ke psikolog atau konsultasi ke orang yang lebih mengerti gitu kan, dia malu kalau nanti tahu-tahu udah diidentifikasikan di anak ABK. Nah harusnya sebagai orang tua yang seperti ini, apa sih pesan moralnya yang biar dia legowo atau dia periksa terus biar tahu treatmentnya seperti apa? Kalau dari Ajeng sendiri gimana pengalamannya? Oke. Ya memang sih denial itu udah nggak bisa dipungkirin gitu. Namanya juga seorang ibu ya. Ketika nemuin anaknya kayak gitu, pasti proses pertama tuh menolak. Sehebat apapun sekarang ibu itu udah terima, pasti proses pertama itu nolak. Cuma kebanyakan yang dilakukan adalah yang pertama mencari informasi, yaitu tentang perkembangan anak. Kedua, kalau memang sudah sesuai dengan ciri, misalnya udah teridentifikasi nih, ternyata anak saya cirinya begini, gitu kan. Ya udah, berarti yang harus dilakukan pertama kali adalah istighfar dulu. Istighfar dulu, cari tahu bagaimana penanganannya yang tepat. Jangan sampai terlambat, karena kalau misalnya terus-terusan denial sampai usia 8 tahun 9 tahun baru ternyata anak saya kayak gitu baru terapi, itu udah cukup terlambat kalau menurut gue. Masa anak ABK juga punya yang namanya golden age sama seperti anak-anak lainnya gitu. Jadi bagusnya kalau terapi itu memang dimulai dari umur 2 tahun, 3 tahun. Terima dulu lah gitu loh, itu sebagai pemberian titipan gitu. Ya kalau kita menganggapnya itu sebagai kutukan ya susah, nggak bakalan susah. Kalau kita menganggap itu pemberian, kita sebagai orang tua yang harus ya udah, kamu memang orang tua pilihan karena anak kamu istimewa. Nah ini juga lagi handphone nih karena emaknya lagi begini nih. Sana dulu sebentar ya. Iya, sebentar nih, nggak lama. Tuh, makanya gue juga ya. Gini lah, kemarin juga sebelumnya ibu rumah tangga, dia HR profesional gitu, tapi ibu rumah tangga sama, berangku-mangku gitu kan ya. Dilema seorang ibu kalau WFH gitu ya. Oke, terus gini, terakhir deh, nggak usah lama-lama, ini pertanyaan terakhir. Ada nggak sih kisah sukses gitu kan? Oke, tadi kan udah terima lah, oke, dia udah istighfar, udah cari tahu treatment yang tepat gitu kan. Terus terapi ya, jangan lupa. Terapi ya benar, terapi yang tepat. Terapi yang tepat. Terapi yang tepat buat anaknya seperti apa. Terus
ya dia di jalan itu. Ada nggak kisah sukses seorang ABK yang mungkin berhasil gitu kan ketika usia remaja, so ada prestasinya, baik itu berkaitan dengan, biasanya kalau ABK itu prestasinya ya agak unik ya, mereka tuh tahu-tahu bermain gitarnya bagus gitu kan misalnya, atau jadi apa ada nggak dari Ajeng sendiri nih yang Ajeng langsung temuin gitu ya, bukan dari media berita ya, bukan dari berita atau kata orang, tapi yang benar-benar langsung di depan Ajeng sendiri ngeliat, ya betul, kisah suksesnya si ABK ini gitu. Dan apa yang dilakukan ibunya gitu, yang bikin dia sukses gitu. Ada lah beberapa gitu. Banyak sih kalau di sekolah. Jadi ya kemarin ya, belum lama yang gue cerita sama lo gitu kan, itu memang kondisinya autis berat. Ya. Cuman sekarang dia itu prestasinya sudah menjuarai Olimpiade renang berapa kali. Terus secara tiba-tiba aja gitu di usia 9 tahun dia bisa gambar. Gue aneh loh. Karena gue nyaksiin sendiri gimana beratnya membimbing dia gitu kan. Dari dia nggak tahu toilet training sampai akhirnya dia tahu. Terus ya gitu deh, karena gue ngeliat ibu bapaknya itu menerima dia seutuhnya. Terus mencintai dia tanpa syarat. Mewadahi dia gitu kan, memberikan dia wadah untuk berkembang kayak gitu, tidak memaksakan anaknya sesuai dengan ambisinya. Artinya yang dimau tuh sederhana banget sih, awalnya cuma mau anaknya itu ketika dibawa keluar itu tidak menampakkan hal aneh, misalnya makan pakai tangan gitu kan, belepetan, dia cuma mau anaknya bisa makan pakai sendok gitu loh. Terus pipisnya di kamar mandi kayak gitu. Cuma tiba-tiba ketika keinginan itu sangat sederhana, Allah malah kasih ekspektasinya lebih tinggi gitu loh. Dan yang hebatnya itu sih usia 9 tahun, maksudnya gini, karena sabar sama prosesnya, karena nerima sepenuhnya, karena mencintai tanpa syaratnya, karena santainya gitu loh, tidak stres, akhirnya anaknya berkembang dengan sangat pesat. Itu satu anak yang autis berat. Ada lagi yang terlambat, slow learner ya, lambat belajar tuh murid gue di kelas 5 gitu. Gue kaget pas dia kelas 6 tiba-tiba dia lomba dai, dan itu luar biasa banget. Gue kaget, merinding, mau nangis karena ya ampun, itu benar-benar bagus banget deh. Pokoknya gue sangkain mungkin dia sering ikut lomba, tapi ternyata enggak, karena lihat kakaknya. Selain itu dia bisa bikin miniatur senjata yang benar-benar dari kardus, dan itu benar-benar real banget bentuknya segala macam. Itu gue bilang ya karena orang tuanya karakteristiknya sama, dia menerima sepenuhnya, mencintai tanpa syarat, sabar dengan prosesnya, memfasilitasi gitu. Itu yang gue benar-benar nyata ya, yang gue tuh ini nggak boleh nih hanya berhenti di kita gitu. Orang tuh harus tahu gitu. Kapan lo undang di podcast lo, keren deh. Boleh lah, gue sebenarnya mau ya sebenarnya mau tapi kan keterbatasan ini ya, keterbatasan. Tapi kalau misalnya difasilitasin sama lo kapan-kapan deh bertiga gitu cerita tentang ini lebih lanjut untuk mungkin part 2-nya, karena ini kan part 1-nya masih tentang apa itu ABK, gimana caranya. Nah selanjutnya kita ngomongin lebih luas lagi. Jadi kita juga ngasih edukasi juga ke masyarakat nih. Ini lo ada orang ABK berhasil karena tadi menerima dengan seutuhnya, mencintai tanpa syarat. Dan dia benar-benar apa yang diberikan sama Tuhan, sama Allah, dia terima, karena kan itu hadiah ya. Anak itu kan pemberian amanah, dia menjaga amanahnya kan baik ya, hasilnya jadi kayak gitu, jadi prestasi gitu kan. Jangankan yang ABK, kalau kita yang anak biasa aja diperlakukan yang sama juga pasti hasilnya juga bagus gitu, karena ya nggak dilihat ininya sih gitu ya. Betul, nggak ada anak yang jelek sih kalau kata gue. Semua anak benar. Bagus dan punya potensi, gitu aja. Cuma yang kayak gitu, anggap aja itu uji pahalanya lebih banyak, karena orang kayak gitu kan sabarnya harus lebih tinggi gitu kan. Terus cara ngasuhnya harus lebih lagi, karena kan dia harus banyak belajar, ngeluarin duitnya juga kan, maksudnya ngeluarin duitnya untuk terapi, untuk lebih banyak lagi. Itu sebenarnya pahalanya lebih banyak gitu, orang tua yang kayak gitu dibanding orang tua yang biasa, mungkin pahalanya dia lebih banyak. Nah itulah hasil dari jadi payahnya ya, anaknya mungkin sukses segala macam, dan itu malah bisa ya membanggakan lah gitu, seperti itu. Oke. Mungkin nextnya boleh nih Jeng, kita undang orang tua yang mungkin Ajeng kenal gitu kan, jadi lebih
dalam lagi kita ngobrol mengenai ini, biar tadi yang lebih khususnya tadi gimana cara dia mendidik anak itu, kemudian cara penerimaannya seperti apa. Nah itu kan kadang-kadang kita taunya udah sukses doang tuh anak ya, tapi berdarahnya itu mungkin orang tuanya yang sampai mungkin ada rasa-rasa di titik terendahnya dia sampai bosen atau dia demotivasi atau dia ngerasa apa gitu kan, kita nggak tahu. Tapi yang membuat dia habis gitu berbanding 180 derajat itu apa yang bisa sehingga anaknya bisa jadi seperti itu. Ya oke. Ini pertanyaan nih. Ulang. Bukan pertanyaan. Itu pernyataan aja. Jadi kita undang untuk part 2-nya orang tua yang seperti itu. Jadi bagaimana sih cerita dia waktu itu, mungkin kan kita nggak tahu berdarahnya dia gitu kan, cobaan hidupnya si orang tua ini, sehingga dia bisa akhirnya menerima karena kan proses menerima itu kan nggak langsung ujuk-ujuk menerima gitu kan, kadang-kadang tadi dibarengi sama rasa bersalah, rasa ketidaksetujuan, denial dulu, tapi dia habis itu menerima gitu. Pasti ada proses seperti itu, karena manusiawi banget sih dapat sesuatu yang kurang bagus, ya dalam tanda kutip ya kurang bagus gitu kan, dia denial, tapi kan kita pengen tahu tuh seperti itu tuh kan perjuangan beratnya gitu, karena itu mengedukasi masyarakat, karena jarang-jarang juga yang bahas tentang itu gitu sih. Oke Jeng, cukup menarik ya, singkat ya kan, padat, dan tapi masuk menurut gue sih itu, jadi gue jadi agak tahu sih, gitu. Terima kasih Ajeng atas waktunya di saat sibuk mengurus rumah tangga. Tapi saat ini berarti sekolahnya di rumah aja, online ya? Itu gimana kalau kayak gini? Enggak sih, jadi setiap Rabu, Kamis, Jumat itu ada terapi tatap muka. Gitu. Kalau anak inklusi sendiri setiap harinya itu ada daring sebenarnya, masih ada masing-masing gitu kan. Gitu. Nah anak-anak yang udah masih bisa efektif lewat daring itu bisa lewat daring. Itu juga ada strateginya sih, Mal. Susah gitu, itu orang itu daring itu susah kan? Orang yang mau lagi daring susah. Tapi ternyata gue bisa bilang alhamdulillah programnya unggul, karena setelah dilihat ke sekolah-sekolah itu jarang banget ada anak inklusi yang dikasih ini daring gitu. Gue tuh nyari cara gimana caranya gitu kan. Alhamdulillah bisa. Oke. Cuma memang ya kalau masalah maksimal sih belum ya gitu, tergantung kondisi anaknya. Dan itu yang hebat untuk saat ini gue bilang adalah peran orang tua. Jadi orang tua tuh jadi shadow di rumah. Gue kalau nggak ada orang tuanya udah tuh anak akan kabur-kaburan kemana. Tuh. Gitu. Oke. Ya itu oke. Jom, terima kasih banyak ya. Kayak senang banget nih. Bisa datang ke sini. Gue nggak bisa ngasih apa-apa, tapi semoga bermanfaat ilmunya ya. Gitu. Amin. Oke. Ya, terima kasih. Sekarang buat keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.